Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIC Sena Nusantara, Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIC Sena Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIC Sena Nusantara. Saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Dua kali, tidak. Karena malah lebih cepat. Karena kenapa? Karena waktu drawing manual kita sudah mendapatkan jalan cerita detail. Nah, ketika masuk ke digitalisasi, masuk ke komputer grafis itu tinggal di duplicate atau diciplak lah kalau bahasa anak-anaknya gitu ya. Jadi tinggal diciplak aja. Nah, biasanya kalau yang saya tahu para animator-animator muda gitu ya, yang masih magang-magang itu biasanya mereka yang mengerjakan in between-nya. Jadi biasanya senior-senior membuat keyframe-nya, kemudian in between atau pergerakannya itu yang membuat adalah animator-animator muda. Biasanya seperti itu. Oke, kemudian nah yang sekarang banyak dipakai atau sudah mulai banyak dipelajari juga yaitu adalah computer graphic animation atau orang awam sering menyebutnya sebagai 3D animation. 3D animation sendiri memang dibanding dengan 2D sama clay itu memang karakternya berbeda. Jadi memang sangat berbeda sekali gitu ya. Kalau kita bandingkan antara 2D dengan 3D, yang paling utama memang adalah di space-nya ya. Kalau 2D itu space-nya lebih ke X dan Y, ya, X dan Y. Tapi kalau 3D itu punya Z-nya atau depth-nya atau kedalaman. Nah, ini yang membedakan dengan 2D. Kedalaman ini yang membuat video hasil animasi itu terlihat benar-benar nyata gitu ya. Karena dengan kedalaman kita bisa menerapkan shading, otomatis akan ada ketika kita shading otomatis akan ada shadow gitu ya, ada shadow sehingga benar-benar seperti memang itu bervolume, ada volumenya, ada kedalamannya seperti itu. Nah, kalau 2D apakah tidak bisa dibuat efek kedalaman, Pak? Bisa. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa melihat film-film anime yang ada Naruto atau yang lain lah sebagian. Nah, itu terlihat juga kedalamannya. Contoh jalan jauh gitu ya, bisa. Tapi menggunakan teknik drawing atau drawing teknik untuk membuat ilusi kedalaman. Tidak murni memang itu punya depth ya, atau kedalaman. Tapi kalau 3D itu murni dia punya tingkat kedalaman. Nah, ini contoh perbedaan secara teknis antara 2D dan 3D. Mungkin kalau bisa saya garis bawahi, selain space-nya yaitu XY dan XYZ kalau untuk 3D itu adalah di bagian geometrinya. Jadi memang geometrinya 3D itu bervolume. Contoh kalau geometrinya 2D itu rectangle, maka di 3D adalah silinder. Jadi ada volume, ada volumenya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana proses produksinya? Apakah ada perbedaan antara 2D dan 3D? Secara umum, proses produksi ini di multimedia itu sama, yaitu ada pra-production,
production sama post production. Samalah gitu ya. Baru nanti setelah itu masuk ke tahap distribusi. Sama. Cuma antara multimedia ini, mungkin spesifik di 2D sama di 3D, itu detailnya pra-production, production sama post-production itu berbeda-beda. Nah, saya bahas di 2D dulu. Nah, kalau di 2D, pra-production sama lah ya. Pertama ide dulu. Ide mau buat apa gitu kan. Kemudian brainstorming lah, buat konsep art-nya, imagine board-nya. Nah, kemudian buat skripnya. Nah, kalau proses di animasi manga, animasi manga atau anim itu memang sudah tidak perlu lagi proses skrip ya, karena itu ceritanya diambil langsung dari manga. Nah, tapi kalau yang tidak berasal dari manga memang harus ada ini. Jadi cari ide, riset gitu kan, kemudian membuat skrip. Nah, skrip ini sudah ada dialognya, scene-nya, jalan cerita gitu ya. Nah, itu dibuat terlebih dahulu. Nah, setelah jadi skrip, kemudian buat storyboard. Storyboard ini mulai di drawing, jadi digambar tata letak layout, kira-kira kalau adegan seperti ini karakter di mana, background-nya apa, nanti animasinya seperti apa, nah itu di drawing, digambar. Tetapi secara kasar, terlebih dahulu. Secara kasar, sambil memberikan, merekam suara tapi yang sifatnya tidak detail. Jadi sudah proses dubbing, tapi dubbingnya tidak benar-benar sampai detail banget ya, hanya rock voice saja atau kasar lah, hanya sekedar baca skrip lah seperti itu. Kemudian sudah juga diberikan warna beberapa di antaranya. Kemudian dibuat animatik. Animatik ini maksudnya storyboard ini dengan suara digabungkan, kemudian diolah di software video, kemudian dislidekan. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah para animator itu bisa melihat secara keseluruhan whole frame-nya atau puzzle besarnya dulu, jalan ceritanya. Karena tentunya akan ada creative call di sini. Mungkin akan ada perubahan sana-sini, karakternya harus diubah gini, ubah gitu. Gitu ya. Nah, itu dilakukan di pra-production. Karakter pun sebenarnya akan berubah-ubah gitu ya. Para animator biasanya akan membuat karakter dengan full karakter seperti itu, dengan dress-nya juga, mimik muka, segala sudut, segala, kemudian face-nya dengan mungkin mimik muka yang berbeda-beda. Nah, kemudian storyboard secara kasar. Nah, nanti kalau dilihat itu kurang begitu bagus, biasanya karakter akan diubah lagi. Memang membutuhkan waktu yang lama ini. Ini waktu yang cukup lama. Nah, setelah dianggap proses animatik ini sudah sesuai dengan harapan, karakter, kemudian skripnya itu sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses produksi. Nah, dalam anim sendiri, mungkin saya spesifik di anim ya. Nah, dari storyboard ini akan dijiplak, tadi saya ngomong, didigitalisasi, di komputer grafis, nah, dijiplak seperti itu, kemudian didetailkan semuanya, kemudian setiap karakter benar-benar detail sampai pewarnaannya juga, kemudian visual efeknya juga ditambahkan, baru dianimasikan, yaitu dibuat key animation dan in-between animation. Kemudian ditambahkan background, nah, atau kita sebut sebagai proses layouting. Kemudian mereka gabungkan seluruh visual tadi, dikompositingkan menjadi sebuah jalan cerita yang terdigitalisasi dan bisa dilihat menggunakan video. Nah, kalau di awal tadi proses animatik itu hanya kasar saja, ya karakternya masih drawing kasar lah gitu ya. Juga pergerakannya juga belum semut karena hanya sekedar ingin melihat whole cerita gitu ya, seluruh ceritanya. Tapi kalau di tingkat compositing ini sudah dapat ya, sudah hampir selesai lah gitu ya proses ininya, proses pembuatannya. Nah, setelah selesai compositing, baru ditambahkan final voice atau ini proses dubbingnya. Jadi nanti yang dubber itu melihat filmnya, film bisu tapi ya, mungkin dengan sudah ada tambahan efek suara, kemudian dia mulai dubbing. Sehingga dengan melihat mimik muka dari karakter aslinya, film aslinya, dubber ini akan merekod voice-nya sesuai dengan
mood atau sesuai dengan perilaku atau sesuai dengan situasi yang diharapkan di film tersebut. Nah, baru final compositing. Nah, setelah final compositing, digabungkan antara dapur dengan hasil animasinya, kemudian biasanya akan ada proses editing lagi. Nah, creative call atau perubahan yang dramatis atau yang besar di 2D biasanya agak tidak akan ada biasanya. Paling hanya tambah-tambah dikit atau nambah-nambah dikit di bagian editing ini. Setelah itu baru menjadi final project. Nah, itu kalau di 2D. Nah, bagaimana kalau di 3D? Nah, ini di 3D ini agak berbeda ya. Kalau di sisi production sama sih ya, storyboard, raw, still animation ini sama untuk melihat cerita lengkapnya, tapi kasar saja. Nah, bedanya adalah kalau di 2D tadi karakter itu di building di pra-production, tapi kalau di animasi 3D ini mereka juga building karakter secara 2D di production, tapi nanti dia akan building ulang karakter tersebut di production-nya lewat teknik modeling 3D-nya. Atau ada beberapa studio animasi itu yang langsung, jadi langsung modeling, tapi jarang sih. Biasanya dia buat gambarannya dulu juga, 2D-nya dulu, baru di modeling. Nah, setelah selesai modeling, biasanya juga ini butuh waktu yang lama ya, menetapkan bahwa model ini adalah model yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena sekali model itu sudah jadi, maka tidak boleh dirubah. Jadi tidak bisa contoh hidungnya pesek, nanti di tengah-tengah proses animasi atau di scene berikutnya atau di episode berikutnya hidungnya jadi mancung gitu ya, nggak bisa. Jadi modeling ini dilakukan sekali, sehingga memang membutuhkan proses riset yang benar-benar dalam, biar sekali buat tidak diubah-ubah lagi. Nah, setelah modeling selesai, kemudian melakukan shading. Shading ini adalah penambahan kedalaman, kemudian painting. Setelah painting selesai, berarti model sudah terbentuk. Sudah ada wajahnya, ini kulitnya sawo matang atau apa, kemudian rambutnya hitam atau rambutnya coklat, nah itu sudah ada modelnya. Dressnya juga ada, nanti siap dipakai. Nah, kemudian setelah itu baru di rigging. Proses rigging dalam animasi 3D itu tidak ada di 2D, karena di 2D tidak perlu menggerakkan karakter. Tapi kalau di 3D ada proses rigging. Rigging itu adalah proses pemberian bone atau tulang terhadap objeknya atau modelingnya. Jadi karena nanti kita akan menggerakkan secara komputer grafis, maka kita harus kasih tulang biar bisa bergerak. Kalau nggak ada tulang nanti jadinya lemes gitu ya. Makanya harus ada tulang, penulangan. Nah, kalau para animator ngomong bahwa dalam proses pembuatan setup compositing ini, yang memang paling susah adalah di proses rigging. Kenapa? Karena penulangan ini meskipun terlihat simple, hanya ngasih penulangan saja, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, jatuhnya orang kurus dengan jatuhnya orang gemuk itu berbeda. Ya kan? Nah, itu di setup dari rigging. Itu tidak bisa seperti 2D yang kita bisa per gambar kita buat seolah-olah benar-benar jatuh dan berbeda antara kurus dengan orang gemuk gitu ya. Tapi kalau dalam 3D tidak bisa, karena itu nanti sistem yang akan mengerjakan. Maka proses rigging itu harus benar-benar detail. Apalagi hewan ya, hewan itu lebih sulit lagi ya, karena pergerakannya takutnya nanti modelingnya harimau, kita kasih rigging, jalannya kayak robot gitu ya. Nah, atau jalan jadi kayak kucing gitu kan, beda juga kan. Jadi ya nanti riggingnya itu seperti harimau, bagaimana sih harimau itu jalannya gitu ya. Proses rigging. Karena nanti dalam proses rigging, proses animasi sangat tergantung dalam proses rigging. Set dressing itu berarti penambahan baju lah kalau modeling. Tapi kalau hewan ya memang nggak ada bajunya kan. Nah, setelah itu baru layouting. Layouting berarti menggabungkan modeling, modeling karakter, kemudian aset. Aset itu berarti ketika kita membuat skenario, maka barang lain selain karakter. Contoh skenario ini orangnya ada di rumah ya, berarti harus ada TV, mungkin ada meja. Nah, itu juga ada rumahnya gitu kan. Nah, itu juga harus dimodeling juga. Kita sering menyebut sebagai aset. Nah, baru nanti dianimasikan. Nah, proses animasinya bagaimana Pak? Apakah seperti 2D yang harus membuat keyframe dan in between? Sama. Cuma in between di sini tidak perlu kita
buat sendiri kalau di komputer grafis. Nanti komputer grafis yang akan mengerjakan. Buat para animator Indonesia kembali terbangun dari tidurnya gitu ya. Mungkin kalau saya lihat sejak 2012-an lah itu mulai banyak lah tentang sektor animasi ini. Animasi ini tidak selalu harus buat film loh ya. Tidak harus buat film. Bisa promo produk, bisa branding, bisa desain gitu ya, di animasi, banyak. Jadi pembuatannya tidak selalu harus jadi film, tidak harus gitu ya. Nah, ini kita bicara di STIMIK. Di STIMIK pun kenapa ada mata kuliah animasi, kenapa ada mata kuliah multimedia? Karena juga dibutuhkan di informatika. Contohnya, simpel aja lah. Pembuatan web. Nah, web ini kan harus, mungkin nanti kan ada animasinya tuh. Nah, animasinya itu dikerjakan atau dipelajari di mata kuliah animasi. Seperti itu. Kita juga ada desain grafis. Kenapa perlu? Contoh di desain web, kita perlu membuat tombol yang bagus, bottom yang bagus, atau header yang bagus, atau footer yang bagus, atau sidebar yang bagus. Nah, itu mereka diajari desain grafis. Jadi memang itu saling mendukung lah. Jadi ini adalah, meskipun bukan rumpun keilmuan utama animasi di informatika, tapi sebagai mata kuliah pendukung. Itu penting. Jadi biar tidak hanya tahu coding saja gitu ya, tidak tahu coding saja. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, bisnis animasi itu ada yang individu outsourcing sendirian atau punya studio production, co-production. Ya bedanya adalah tentunya kalau sendirian ya disebut tukang lah, tukang animasi gitu ya. Kemudian juga tidak tercantum di kredit detail kalau itu sebuah produk jadi kan. Dan bisnis memang tidak besar, tapi juga resikonya kecil sih. Ya cepat dapat uang. Karena biasanya itu subkon gitu ya. Jadi ada production house besar, kemudian kelebihan project, nah dikasihkan ke dia di beberapa bagiannya. Nah kalau produksi besarnya, ya tentunya kreativitas teruji karena mereka yang akan mengerjakan proses kreatifnya. Kalau outsourcing ya otomatis dia tidak akan terlalu kreatif karena dia bekerja berdasarkan job saja. Kualitas pasti juga akan meningkat, transfer knowledge juga tinggi, reputasi akan mulai ada. Nah, dengan seperti ini tentunya studio-studio Indonesia akan mulai terkenal, baik itu di negeri sendiri, di regional maupun di internasional, dan itu akan menjadi intellectual property bagi kita, bagi bisnis sektor animasi di Indonesia sendiri. Itu penting sekali. Nah, di pemerintah sendiri yang menaungi ini, kira-kira siapa ya? Ini BIKRAF, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Ini salah satu badan di pemerintah yang menaungi animasi. Nah, tentunya mereka selama ini juga tidak tinggal diam. Beberapa acara BIKRAF banyak sekali yang ada. Jadi dalam membangun ekosistem animasi yang bagus, tidak hanya sekedar dilempar saja, pemerintah juga berandil di situ, mulai dari pendidikan. Kita lihat beberapa sudah banyak SMK jurusan animasi. Kalau untuk prodi di perkuliahan sudah mulai ada, nomenklatur baru sudah ada. Kalau yang saya lihat kemarin ada prodi film dan animasi itu ISI Jogja ada, kemudian Universitas Negeri Malang ada. Nah, mungkin sekarang sudah mulai banyak yang membuka prodi-prodi animasi atau film. Kalau dulu sih memang ini masih tergabung di DKV ya, Desain Komunikasi Visual animasi ini, tapi sekarang sudah mulai sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa film animasi di Indonesia. Saya yakin sampai sekarang masih ada yang ditayangkan ya. Contoh seperti Entong ini di MNC TV masih, sela-sela antara Upin Ipin. Kenapa saya paham sekali, karena saya sering mendampingi anak saya melihat film ini. Kemudian Super Nelly juga di net kelihatannya, kalau nggak salah. Adit ini di Indosiar kalau nggak salah ya. Bilu sama Mela juga masih ini ya. Nah, sekarang yang mulai viral, yang booming sekarang, animator Indonesia salah satunya adalah 3D animation hasil karya anak bangsa yaitu Nusa. Mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya mungkin di channel YouTube ya. Nah, Nusa ini salah satu produk hasil karya Indonesia dari The Little Giant, termasuk studio animasi yang besar di Indonesia. Dulu selama ini mereka mengerjakan proyek-proyek animasi untuk brand, promosi, atau subkon dari studio-studio besar di Hollywood gitu ya, Pixar dan sebagainya. Tapi sekarang mereka membuat produk sendiri, kemudian mereka publish di YouTube. Nah,
Kalau kita lihat tingkat detailnya cukup detail, bagus. Kemudian juga pengerjaan story-nya juga sangat detail. Saya lihat karakternya juga benar-benar detail karena memang mereka sudah berpengalaman di situ. Cuma memang mungkin baru ini mereka membuat individual atau membuat proyek sendiri ya. Nah, saya lihat Indonesia layak lah kedepannya ini bisa menyaingi negara tetangga atau bahkan bisa bersaing di kancah internasional. Nah, kalau tadi kita lihat, kalau di Nusa itu proyeknya orang banyak ya, wah kita lihat, wah berarti orang banyak yang mengerjakan. Iya, bagaimana kalau saya hanya animator sendiri, apakah bisa Pak? Bisa. Nah contohnya ini nih, Dalang Pilo, kalau Bapak, Ibu, atau adik mahasiswa melihat di Instagram atau di YouTube, nah, pasti ada. Meskipun memang hanya 2D dan memang tidak begitu bagus, tapi asal Bapak Ibu tahu, teman-teman bisa tahu bahwa dia itu mengerjakan sendiri loh ya. Bayangin membuat sebuah animasi tapi hanya sendiri, satu orang saja. Apakah mungkin? Bisa. Nah, contohnya adalah ini, Dalang Pelo ini. Nah, saya sempat melihat, membaca dan melihat videonya, proses kreatif yang dia lakukan. Jadi, dia itu cuma membuat skenario-nya dari HP. Jadi dia ketik gitu ya, skenario di HP, mulai dari ngomong siapa, kemudian siapa lagi yang ngomong dan sebagainya. Kemudian saya itu langsung didubbing. Jadi dengan suara dia sendiri. Jadi kalau di situ ada 5 karakter ya 5 karakternya dia yang ngomong sendiri. Gantian kan itu, tidak saling jeda kan. Jadi dia rekam sendiri lewat Adobe Audition. Nah, jadi dia ngomong sendiri seperti itu. Setelah direkam, baru dia membuat storyboard, proses animasinya, drawing sampai jadi itu di animate. Nah, setelah itu baru dikompilasi antara suara dan animasi tadi di Adobe Premiere. Kemudian ditambahkan efek-efek seperti background ya dan yang lain sebagainya. Baru dia rilis. Jadi apakah bisa mengerjakan animasi sendiri? Bisa. Contohnya ini dalam bulan ini bisa kok. Intinya mau mencoba. Oke. Nah, setelah ini nanti Bu Sis akan mencoba menerangkan beberapa hal teknis di animasi dan mungkin akan mencontohkan. Nah, kebetulan di Streaming Sinus yang kita gunakan untuk software animasinya adalah di Adobe Family, yaitu di Animate atau Flash. Oke, monggo Bu Sis, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya stop share screen-nya terlebih dahulu. Matur nuwun Pak Paulus. Bentar, saya siapkan dulu. Oke, masih semangat Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Wah, ini jam paling enak untuk habis makan. Nah, paling enak untuk lir-lir gitu ya. Mudah-mudahan masih semangat semua nih. Oke, saya lanjutin. Ya, tadi sudah dapat gambaran tentang animasi 2D dari Pak Paulus. Ya, yang jelas intinya pokoknya apa animasi itu gerak gitu ya. Yang dari tadinya itu gambarnya diem, kemudian ditata sehingga jadi gerak. Cuman untuk perkembangan saat ini tidak hanya gerak yang kita tuntut, tetapi juga art atau seninya. Nah, kalau kita hanya lihat misalkan bola hanya ke atas ke bawah itu nggak bagus, tetapi kalau itu kupu itu bisa gerak itu akan lebih indah gitu. Jadi keindahan itu penting di dalam di animasi. Nah, saya kira menyampaikan untuk teknik dasar terutama untuk flash dan atau animate gitu ya. Sebetulnya ini bisa nanti dipakai untuk video sih. Jadi tidak harus di flash atau di animate. Kalau yang sudah biasa pakai video, nanti juga ada teknik ini bisa Anda gunakan. Oke. Yang pertama mungkin hampir sama yang tadi di teknik tradisional punyanya Pak Paulus tadi. Nah, kalau di frame by frame itu sama, ini awalnya dulu pada saat kita lihat di Mickey Mouse gitu ya. Karena belum digital atau belum pakai komputer, susah banget pasti gambarnya. Setiap gerakan, setiap detail
kita buat ulang. Jadi satu pakai seloid, pakai satu lembaran gitu. Meskipun hanya kaki kanan atau kaki kiri yang bergerak sedikit saja, ini bukan lomba baris gitu. Ntar saya tak pakai pointer. Nah, ini tuh bukan lomba baris, nah, tetapi ini adalah bagaimana saya hanya membayangkan saja bagaimana untuk bergeraknya satu gambar itu bergerak. Saya harus bisa membayangkan. Nah, mungkin kalau di animasinya yang tadi Pak Paulus Ngediko, kita harus bisa membayangkan. Ya. Tidak, mungkin selama ini nggak pernah ada yang saya tuh kalau mau jalan itu kaki kanan atau kaki kiri dulu ya, nggak ada yang pernah membayangkan. Wes, karena itu otomatis atau mata itu kedip. Saya berapa menit sekali saya harus berkedip. Karena itu udah anugerah dari Allah, jadi kita tidak dipusingkan dengan itu. Tetapi begitu kita mau membuat satu animasi, kita memusingkan itu. Apakah saya itu jalannya kanan-kanan, kiri-kiri, atau kanan-kanan baru kiri, gitu ya. Terus saya kalau jalannya kakinya seperti ini, tangan saya bagaimana? Belum kepala saya. Ya. Itu karena kita selama ini tidak akan pernah, apa ya namanya, gubres itu semua. Atau ya tidak, karena itu sudah otomatis. Jadi, ya. Jadi sudah itu otomatis jadinya ini kita belum ekspresi wajah. Kalau sedih bagaimana, kalau nangis bagaimana, itu belum. Nah, sekarang kalau frame by frame, karena ini tradisional, setiap gambar, beda sedikit pun, atau beda warna pun, itu harus kita letakkan di dalam frame, atau satu kanvas. Jadi, kalau frame itu, kalau ada yang pernah lihat iklannya, Denko yang anak kecil buat membuat kupu-kupu itu dari telur, dari kepompong, kemudian dia sampai kupu-kupu itu dibuat di tiap lembarnya. Nah, itu susah, tetapi sekarang kita digital, kita bisa membuat ini pakai grafis, kemudian setiap gambar yang berbeda itu diletakkan di dalam frame yang terpisah. Nah, atau di dalam frame by frame kita bisa langsung pakai brush, pakai gambar mata, nanti setiap frame lagi kita tambahi satu lagi, jadi step by step. Nah, semakin banyak frame atau lembaran yang kita buat dengan detail, misalkan tadi saya jalan itu saya ngangkatnya kaki pelan-pelan. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua jalan itu kaki kanan langsung ke depan, langsung ke belakang, itu akan patah. Tetapi begitu Anda menggerakkan pelan-pelan setiap frame-nya, nah, nanti akan membutuhkan frame yang banyak sekali. Nah, itu nanti juga akan semakin berat sih, tetapi hasilnya akan semakin bagus. Nah, ini saya contohkan di sini. Saya punya beberapa gerakan, kemudian saya taruh di dalam frame yang terpisah. Ya. Jadi ini saya taruh di frame yang terpisah, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi ini tadi saya potong-potong ini frame, setiap frame itu ada satu. Setiap frame satu. Jadi saya mempunyai beberapa frame di sini, di bawah di sini, itu akan kelihatan ini seolah bergerak. Ini pun sudah disebut animasi. Atau saya pengen buat satu di sini. Saya betulnya ini saya gabung, ini ada tiga frame, saya letakkan ekspresi dari Doraemon pertama, kedua. Nah, ini hasilnya akan jadi yang pertama buka mulut, kemudian terakhir. Nah, itu kalau dibuat agak cepat, itu seperti orang ngomong pun hanya ada berapa gerakan sih? Kalau Bapak Ibu cuman misalkan mau buat animasi untuk ngedipkan mata, ada berapa gerakan sih? Oh, cuman buka sama nutup. Oh, kalau buka itu kelopak matanya ke atas, kemudian matanya yang putih sama hitamnya itu kelihatan. Kemudian kalau nutup bulu matanya juga jangan sampai masih di atas juga gitu ya, tapi sudah ke bawah. Itu frame by frame. Jadi kita bisa setiap frame itu beda gerakan. Tapi kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua punya 100 frame,
ya, punya 100 frame, tapi tetap misalkan ini saya kasih gambar Doraemon yang pertama semua, nggak akan jadi animasi. Jadi setiap frame ada perbedaan, meskipun itu sedikit. Entah itu mau loncat dikit atau tangannya yang tadi mingkup kemudian melebar. Itulah frame by frame. Ini adalah teknik yang tradisional, yang lama. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah motion twin. Ini akan lebih halus. Ya, ini akan lebih halus ya. Ini lebih halus karena saya tidak butuh frame by frame. Karena kalau tadi beda karena beda tujuan ya. Kalau pakai motion twin saya hanya punya dua posisi atau ukuran atau buat beda beda bentuk bukan bentuk tetapi posisi atau ukuran. Saya kasih contoh misalkan. Saya posisi pertama itu ada di kiri, kemudian saya pindah ke kanan. Hanya itu saja. Nah, terus yang tengah nanti yang ngerjain siapa? Yang ngerjain adalah motion twin. Nah, dia akan dibuat pelan-pelan, jadi jangan takut kalau sampai di tengah di sini, dia akan belok kiri. Nggak mungkin. Karena dia akan sesuai dengan arahnya. Kalau dari bawah kemudian ke atas, maka dia juga akan bergerak ke bawah, ke atas. Cuman ini adalah nanti dibuat pelan-pelan. Nah, bedanya kalau tadi pakai frame by frame, kalau mau hanya mindahin bola ini ke kanan, saya insert pakai frame kedua, saya pindahin sedikit. Kemudian boleh pakai panah atau pakai mouse, digerakin kanan sedikit. Kemudian saya butuh frame lagi, saya gerakin sedikit. Jadi nanti lama, tetapi ini akan lebih mudah. Cuman kuncinya adalah Anda punya tempat satu atau tempat kedua. Atau kalau itu kayak buat satu donat, jadi kecil kemudian jadi besar gitu ya. Kecil jadi besar, itu berarti punya ukuran satu, ukuran kedua. Ya. Kemudian nanti tinggal dikasih motionnya inilah yang akan bekerja. Nah, kalau motion ini hanya untuk ukuran untuk posisi, ukuran, rotasi dan transparan. Jadi saya kasih contoh misalkan di sini. Nah, ini saya punya. Nah, ini kenapa ini terbang, kemudian ini juga saya hanya butuh kalau gerakan yang keranjangnya ke kiri dan ke kanan itu saya butuh hanya satu titik di kiri, satu titik di kanan. Nah, apakah hanya punya dua titik? Tidak. Kalau mau buat satu animasi itu dia setelah ke atas kemudian mau ke kanan, mau ke kiri, balik ke kanan lagi, balik ke atas, itu berarti yang kedua itu jadi yang posisi pertama. Nah, nanti yang ketiga itu jadi posisi kedua. Jadi begitu seterusnya. Jadi kita buat posisi 1, posisi 2, posisi 3 itu urut. Terserah. Nah, hebatnya kalau di animasi sutradaranya adalah yang membuat. Ya. Kalau biasanya mahasiswa presentasi itu pasti pada ketawa gitu. Gak tahu susahnya membuat seperti itu bagaimana, tapi ketawa. Nah, tapi membuat teman-temannya ketawa itu juga suatu kebahagiaan. Karena yang kalau animasi misalkan tadi, oh kalau saya jalan aja kanan kiri udah biasa. Coba kalau saya buat kanan-kanan baru kiri, kanan-kanan kiri atau kanan kiri engklek, kanan kiri engklek. Apa ya engklek ya? Kaki satu loncat gitu. Nah, kalau seperti itu, nah itulah sutradaranya. Ya terserah yang buat saya gitu. Tapi bukan seperti itu, tapi kita punya satu tujuan. Tujuannya untuk apa sih? Kalau untuk dagelan atau untuk lawak ya boleh gitu. Jadi ini untuk motion twin. Jadi nanti ada beberapa, nanti bisa digabungkan dari masing-masing. Kemudian yang shape. Nah, ini mungkin kalau ada yang pernah lihat Transformer itu ya, kenapa mobil bisa jadi truk atau yang lainnya, gitu, atau berubah gitu ya. Nah, ini adalah pakai shape. Ya. Cuman syaratnya beda dengan tadi twin. Kalau twin, saya harus bentuk satu simbol atau jadi satu kesatuan. Kalau lupa pasti otomatis dia juga akan membuat secara sendiri menjadi simbol. Cuman kita nanti akan kerepotan. Ini simbolnya punyanya siapa? Karena tidak dikasih, dia kasih default namanya itu simbol 1, simbol 2, simbol 3.
atau jenengan lah buat satu file 1, file 2, file 3, pasti akan bingung gitu ya. Nah, kalau di sini ini akan apapun bentuknya, cuman ini nanti harus berupa shape atau dia objek biasa. Dia berupa simbol, berupa grup, dia tidak akan mau. Jadi harus Anda bongkar dulu jadi satu objek biasa. Jadi misalkan di sini saya buat satu bintang, akan saya rubah menjadi teks Stimik Sinar Nusantara. Nah, warnanya pun juga akan mengikuti dari bagaimana sih warna biru, pink jadi warna biru. Kita tidak usah mikirkan yang ada di tengahnya. Kita posisi satu aja, bentuk pertama, bentuk kedua. Kalau tadi motion twin, posisi 1, posisi 2, atau ukuran 1, ukuran 2, tapi yang di sini adalah bentuk pertama, bentuk kedua. Nah, cuman ini nanti karena dia akan membuat satu proses itu beda dari satu bentuk ke yang lain, ini nanti ukurannya akan lebih besar dibandingkan twin tadi. Kalau twin tadi itu masih sama, ukurannya sama, ukuran filenya sama. Nah, tidak ada, tapi ini akan suatu proses misalkan. Ini akan jadi bagaimana objek ke satu jadi objek kedua. Butuhnya hanya itu. Kuncinya dia di bentuk satu, bentuk kedua. Nah, jadi ada bintang kemudian akan proses menjadi satu teks. Jadi dari warna ungu berubah jadi warna biru. Nah, proses dari warna ini shape twin lah yang melakukan. Jadi kita tidak usah, ternyata buat satu animasi itu mudah. Ya. Kita tidak usah memikirkan bagaimana sih kok bintang bisa jadi tulisan teks ya. Nah, itu sudah ada dilakukan di dalam fungsinya sendiri. Atau, nah ini meskipun pandemi ini anak-anak mahasiswa TI kemarin sudah bisa buat ini. Nah, ini pada hebat semua. Jadi meskipun tidak diajar di kelas, tapi dia bisa. Nah, kalau seperti ini, nah ini juga shape yang tadinya satu cairan, kemudian dituang di dalam satu gelas. Nah, dia akan bentuk satu gelasnya. Nah, cuman harus hati-hati pada saat nanti shape twin. Apapun gerakan yang Anda berikan itu akan berubah. Nah, kadang di animasi itu keinginan dengan hasil kadang itu meleset. Nah, pengennya tadi itu adalah misalkan dituang nanti itu airnya penuh seperti ini, tetapi malah jadi bentuknya enggak karu-karuan. Itu sering. Nah, karena memang kita butuh satu kejelian. Apalagi file objek ini ditaruh di dalam satu layer atau di dalam satu tempat. Ya, pasti nanti juga akan antara keinginan dengan hasil juga akan berbeda. Nah, satu benda ini adalah shape. Atau lilin yang kita panaskan kemudian meleleh itu juga bisa jadi animasi shape. Nah, ini ada keran, logikanya kalau dikasih air itu, nah, kita buat angan-angan aja. Buat satu dikasih air itu adalah nanti akan tumpah. Tapi bisa aja kok nggak penuh-penuh kalau saya kasih air. Dia punya satu tujuan. Ternyata gelasnya itu ada bocor atau pecah dikit lah. Jadi begitu dikasih air maka dia akan nates ke bawah. Nah, itu juga bisa karena masing-masing apalagi mahasiswa itu punya satu alasan tersendiri. Nah, gelas saya pecah ya Bu, jadi kan nggak penuh-penuh. Gitu. Nah, ya. Oke, saya lanjutin yaitu adalah guide. Mungkin ini yang biasa main game maze ya, jadi ngikutin jejak. Kenapa dia mesti sampai? Kenapa ketemu sih jalannya gitu ya? Karena kita mau buat jalurnya. Kita buat jalurnya atau kita masukkan bola ke dalam keranjang basket. Kok waktu si A itu masukkan, kenapa dia masuk terus? Ke tahap B nggak pernah masuk. Nah, itu kan sutradaranya ya. Kita buat satu bagaimana bola itu akan masuk terus. Nah, saya kasih contoh misalkan. Saya buat satu animasi, ini orang nendang bola, tak buat rutenya itu dadak melingkar-lingkar. Ya, mungkin tujuan saya biar itu bagus. Kalau toh saya sebetulnya bisa sih, saya dari sini langsung ke gawangnya gitu. Nah, tapi kan nggak bagus. Saya pengen dari seninya. Atau ada yang buat satu animasi biliar.
Karena nggak bisa, karena tergantung dari seninya tadi, satu kali sodokan semuanya sudah masuk ke lubangnya. Kan selesai. Tapi ada yang sampai 6, 7 kali putaran, itu nggak selesai-selesai. Jadi animasinya akan lama. Nah, jadi kalau dijalanin, dia bolanya itu, dia akan muteri tadi. Nah, sesuai dengan alur yang, nah, meskipun sama-sama tujuannya adalah masuk ke gawang. Nah, tapi dia bolanya itu muter-muter dulu. Nah, ini bagus lagi kalau ini ada pemainnya, kemudian di depannya ini pemainnya, jadi bola itu akan ke masing-masing pemain dulu, baru masuk ke gawang. Kok masuk, meskipun diloncat sampai kapanpun, ya tak buat masuk gitu. Kalau sudah dibuat masuk kan, Oke, kemudian ada masking. Ini di video juga bisa. Tadi pun semuanya bisa kalau di video. Kalau yang editing pakai video, Anda pasti bisa. Ya. Caranya pun sama. Jadi ini adalah teknik dasar. Jadi kalau bagaimana sih kalau saya mau pakai yang video, itu bisa misalkan masking ini sama caranya. Nah, oke. Nah ini yang paling trending ya, karena kita semuanya harus pakai masker. Nah, ini adalah fungsinya adalah menutupi objek lain, tetapi bukan malah tidak kelihatan, tetapi jadi objek lain tadi yang ditutupin itu jadi animasi dari objek yang tidak bergerak atau yang diam, yang sebetulnya tidak ingin dijadikan animasi. Jadi ada dua, minimal itu ada dua. Satu objek yang bergerak, satunya objek yang diam. Nah, saya kasih contoh misalkan, saya hanya pengen buat teks aja, teks tulisannya, saya punya dua objek ini. Satunya adalah kotak yang isinya warna-warni, pakai gradasi, nggak tahu kemarin berapa warna, 10 warna kali. Nah, saya asal aja. Kemudian saya punya teks biru satu saja. Saya pengen yang warna-warni itu adalah warna dari kotaknya. Jadi kayak gilap, mungkin ini biasa dipakai pada saat, kenapa sih kalau mobil itu yang mengkilat di animasi hanya di kaca depannya saja? Atau suatu pisau yang mengkilat kenapa hanya di sebelahnya saja, yang sebelah nggak terkena kilapan. Itulah yang masking, atau kita kasih warna untuk yang disembunyikan. Nah, ini kalau seperti ini, saya bisa buat satu, nah ini akan jadinya seperti ini. Nah, kotak yang tadi berwarna-warni akan jadi warnanya dari teks yang tadinya hanya warna biru. Atau ini simbol tak kasih tak kasih kotak yang lewat warnanya putih, maka dia akan jadi satu. Kalau pakai video, ini belakangnya bisa dikasih intronya video. Jadi nanti seolah-olah dia akan suatu tag isinya adalah satu video. Oke. Oke. Nah, dari itu semua, ya, sebetulnya adalah oke, Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa dengan cepat menggunakan teknik itu. Tetapi yang susah adalah menggabungkan. Membuat satu cerita bisa dinikmati orang banyak. Sama seperti tadi, saya yang ngamatin orang jalan saja. Nah, bagaimana bisa betul-betul real sama dengan orang jalan? Di samping nanti Anda membuat satu karakter. Kemudian, itu kalau objeknya cuma satu, enggak masalah. Tapi kalau dibuat satu seperti sinetron, saya harus memikirkan nanti latar belakangnya bagaimana, objek yang bergerak siapa saja, terus pendukungnya apa saja, apakah mataharinya terbit atau tidak, itulah yang sulit kalau di animasi. Nah, ini kasih contoh, ini hasil karya, bukan tugas akhir, tetapi ini ada dari UTS, ya, dari UTS-nya mahasiswa. Oke, saya jalanin dulu. Oke.
ini contoh tadi untuk anak TI kita pakai untuk, nah sekarang sudah sini bangun tidur. Nah ini adalah, screen-nya ganti ya sebentar. Ya, nah, oke, kita enak banget gitu ya. Nah, ini pakai motion twin, kemudian kita bisa satu-satu pakai frame by frame. Nah, jadi setiap itu kita buat satu. Nah, ini ada untuk, sekarang yang cerita, saya juga untuk yang film cerita, kebetulan aja ceritanya ini saya ganti juga. Nah, nah ini kebetulan punyanya TI 17. Nah, ini yang susah yang menggabungkan jadi satu cerita, kita sampai dari sini. Nah, ini ada animasinya. Nah, cuman kita stop nih, jadi kita nunggu ceritanya persahabatan monyet ini kelamaan. Oke. Ya, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, waktu dan tempat kita kembalikan ke Pak Sabto. Monggo, kalau ada yang bertanya bisa open speaker atau chat ya Pak Sabto ya. Baik, tes, halo Mas Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan dulu di chat ini dari Mas Kiki. Bertanya, saya tertarik membuat video animasi 2 dimensi, mungkin mirip Powtoon. Selama ini saya pakainya PowerPoint, terus saya ekspor atau save ke video. Apakah ini bisa dibilang video animasi 2 dimensi? Nah, monggo jawabannya Pak Paul atau Bu Sis, ini bisa dijawab. Pak Paul, monggo. Selama itu objek diam yang seolah-olah bergerak, itu tetap bisa disebut sebagai animasi. Meskipun proses kreatifnya itu macam-macam, itu tidak masalah sih sebenarnya. Intinya itu objek bergerak. Kalau kita lihat, sebenarnya tetap memenuhi syarat animasi seperti ada keyframe-nya, ada in-between-nya, kan. Pasti itu ada proses seperti itu. Ya cuma mungkin paling mudah itulah ya. Pasti ada. Seperti tadi saya contohkan dalang dulu tadi, itu juga tidak memenuhi kaidah standar dalam prosesnya kan. Nah, tapi tetap bisa saja disebut sebagai animasi karena produknya kan. Kita lihat produk. Bahkan mungkin ya sekarang yang 3D animation itu ada yang sudah digabung dengan film. Jadi karakter utama. Atau karakter asli lah. Jadi ada orang asli, kemudian ada karakter animasinya, ini digabung dalam satu frame. Dalam satu film gitu ya. Atau kita sering menyebutnya sebagai CGI. Atau bahkan sekarang, teknologi sekarang itu, nah contoh, kita pengen membuat background settingnya itu antariksa gitu ya, atau kuno ya, atau futuristik, itu kan nggak mungkin kita setup. Kalau zaman dulu itu kita setup, jadi benar-benar kita dibuat gitu ya backgroundnya. Tapi sekarang tidak perlu. Sekarang pakai green screen, kemudian menggunakan visual effect CGI. Jadi memang sekarang sudah berkembang kreatif
ini creative production-nya juga tidak harus selalu sesuai dengan tadi yang saya jelaskan di awal, detailnya seperti itu, tidak harus seperti itu. Yang penting adalah hasilnya. Nah, contoh yang kalau mungkin saya share screen ini, saya sempat buka ini. Nah, kalau untuk CGI ini tadi saya juga kurang untuk informasi ini ya apa materi di CGI. Nah, kalau Bapak Ibu bisa searching di YouTube mungkin ya, ketika aja Digital Domain. Digital Domain itu adalah salah satu studio efek ya, di California itu yang membuat CGI. Jadi animasi 3D, efek 3D yang digabungkan dengan film nyata, jadi karakter nyata. Biasanya untuk film-film futuristik gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat seperti X-Men itu juga menggunakan digital domain dalam membuat proses filmnya, Terminator, Avenger gitu ya. Infinity War, Avenger Final itu juga yang mengembangkan juga digital domain. Jadi tidak benar-benar harus ada rumah yang meledak, tidak harus ada stadion yang hancur gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu ya, itu harus ada. Kalau nggak ada bagaimana membuat film yang semacam itu. Tapi sekarang tidak perlu. Tidak perlu sampai menghancurkan satu kota gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film-film seperti World War Z gitu ya, itu nggak perlu lagi. Sudah tinggal pakai film visual effect menggunakan CGI. Tentunya ini masuk dalam klasifikasi animasi. Nah, terus berarti secara cost pembuatan jadi rendah dong Pak, kan nggak perlu ada rumah yang harus dibakar atau mobil yang harus ditabrakkan untuk pakai CGI. Tidak juga. Cost film juga terlalu tinggi. Kenapa? Karena bayarannya yang membuat animasi itu yang mahal. Jadi mereka itu bayarnya bisa per detik ya, per detik animasinya itu dihitung gitu ya. Jadi yang mahal, kalau zaman dulu mahal itu membuat setup-nya, mobilnya yang harus ditabrakkan, contohnya. Tapi kalau sekarang yang membuat animasinya dibayar mahal. Nah itu mungkin beberapa tambahan yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang lain yang bertanya, monggo bisa di-chat. Monggo satu penanya lagi nggih, karena waktunya sudah jam 2.30. Satu penanya lagi kalau ada. Oke, Mbak Anifah, mic-nya. Ya, oke. Monggo. Halo. Ini pecah-pecah suaranya. Halo, Mbak Anifah. Iya. Nggak bisa dengar suaranya. Kalau nggak diketik aja, Mbak. Nah, atau di chat aja. Ya. Suaranya putus-putus, Mbak Anifah. Ya, nggak bisa didengar. Bisa diketik, oke. Oke, tadi yang bertanya Mas Kiki, ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Satu penanya lagi, Mbak Anifah jadi tanya. Kita tunggu satu penanya lagi. Kalau tidak, monggo yang lainnya. Bisa mungkin sambil diketik. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa menghubungi narasumber ya, bisa lewat sosial medianya beliau atau lewat media yang lain atau datang ke kampus, monggo. Oke. Mbak Anifah jadi tanya, Mbak Anifah. Apa ini, Mbak? Suaranya enggak bisa ini. Coba pakai headset, Mbak. Coba pakai headset atau enggak? Pakai, Pak. Oh, udah. Tapi jaringannya, mungkin jaringannya ya. Coba diketik aja Mbak Anifa, coba. Bisa lewat. Oh, enggak, Bu. Oh, udah, sudah. Oke, coba Mbak Anifa. Udah. Gini kan tadi Pak Paul menjelaskan tahap modeling dalam proses produksi animasi 3 dimensi kan hanya bisa dilakukan sekali untuk seberlanjutnya animasi gitu kan Pak. Nah, misalkan saya ingin membuat animasi yang di dalam ceritanya itu menceritakan tentang seseorang yang melakukan operasi plastik misalnya Pak. Itu kan otomatis ada perubahan bentuk fisiknya. Karakter. Nah, apakah modeling itu bisa dirubah atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bisa. Secara produk kan itu aset ya. Jadi aset itu bisa kita rubah kapanpun karena itu aset ya.
Cuma yang saya maksud itu tidak berubah adalah jika skenario-nya tidak seperti itu tadi, tidak ada operasi plastik, tentunya kalau animasinya sudah karakternya seperti itu ya selamanya kan seperti itu. Karena di animasi kan nggak pernah tua ya, Bapak Ibu. Pernah nggak lihat Nobita tua gitu ya, atau Upin Ipin jadi lulus SD gitu kan? Nggak, kan? Cuma kalau ada jalan ceritanya, contoh jalan ceritanya Upin Ipin lulus SD ya, tentunya karakter itu harus di build up ulang untuk memberikan efek atau memvisualkan bahwa Upin Ipin sudah dewasa. Nah kalau dalam cerita itu ada skenario operasi plastik, ya tentunya kita harus merubah karakter untuk membuat sesuai dengan skenario. Tapi kalau tidak ada skenario, karakter itu tetap. Nah, makanya pembuatan karakter di awal itu benar-benar harus proses riset yang lama gitu ya, sehingga nanti tidak ada perubahan kecil atau besar di tengah-tengah jalan cerita atau di episode-episode selanjutnya. Kalau itu memang filmnya ada episodenya. Mungkin itu Mbak Hanifah. Cukup Mbak Hanifah? Ini ada lagi nih Pak. Cukup, Pak. Oke. Makasih Pak Paul. Oke, sama-sama. Ini cukup nggih karena waktunya sudah, atau ada yang mau tanya lagi? Itu dari Pak Yati itu Pak Usul. Ya, Pak Yati usul seminar selanjutnya berupa training animasi 2 dimensi. Oke, kita boleh, terima Pak. Usulnya, mudah-mudahan nanti di selanjutnya. Tapi waktunya berarti lebih panjang ya Bu ya. Lebih 1 hari ya. Karena tema kita kan 1 jam ya. Iya. Mungkin bisa besok ke depannya atau di periode selanjutnya kita juga ada beberapa materi yang tutorial dan seterusnya yang pengen disampaikan, mesti waktunya atau workshop mesti waktunya lebih panjang. Gitu. Ya, tapi ya terima kasih atas usulnya Pak Yati. Semoga nanti ke depannya kita bisa berbagi ilmu lagi untuk semuanya, untuk masyarakat umum. Ya, saya kira cukup ya karena waktunya sudah. Terima kasih atas partisipasinya pada seluruh peserta. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bu Sri Siswanti dan Pak Paulus Sadi selaku sama-sama Pak Sabtu. Ya, selaku pembicara. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan semuanya untuk menambah wawasan dan keilmuan, utamanya dalam bidang animasi. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan dari webinar kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih juga atas donasinya. Semoga amal ibadah dari Bapak Ibu semuanya dapat mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga COVID-19 bisa berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih sekian dari saya. Kalau ada kurangnya dalam pelaksanaan seminar kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masukan dan partisipasi di seminar selanjutnya akan kami tunggu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.